Sungguhnya manusia itu adalah biofoton. Kelihatan saja manusia itu biologi, tetapi sesungguhnya manusia ini tercipta dari foton, dari cahaya. Jadi sangat masuk akal kalau di kitab Sirul Asror, ya, karya Syekh Abdul Qadir Zailani, ya, Tuhan yang ngawang-ngawung, yang tidak punya nama, yang belum bisa disebut, yang pertama kali beliau ciptakan sebelum beliau menciptakan alam semesta, yaitu adalah nur, yang kemudian dalam tradisi Islam disebut dengan Nur Muhammad. Dan Muhammad itu tidak ada kaitan dengan nama manusia, karena Muhammad itu bahasa Arab artinya terpuji. Jadi Nur Muhammad itu adalah cahaya yang terpuji. Sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan nama manusia. Kita juga, ya, memiliki Tuhan yang sama, terserah menyebutnya apa, karena yang paling penting itu bukan sebutannya, tapi kita kenal yang kita sebut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Yakin seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia, dan kita semua selalu bertekad untuk menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber cahaya, sumber kedamaian, sumber persatuan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, sang keberadaan, sang kehadiran, energi universal tanpa batas yang meliputi seluruh bentuk, seluruh wujud, yang bermanifestasi dalam keragaman bentuk. Dia selalu ada, kekal abadi, bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita, tidak pernah satu detik pun meninggalkan kita, membersamai kita, memilihkan yang terbaik buat kita, senantiasa menuntun kita ke jalannya, senantiasa membunyikan alarmnya pada saat kita menyimpang dari jalannya. Dia memberikan kehidupan lewat nafas kita, bahkan tanpa diminta oleh kita, menggetarkan jantung kita, bahkan tidak dipaksa oleh kita. Kekuatan yang luar biasa yang membuat kita tetap berwibawa, tetap berharisma. Dia senantiasa melindungi kita semua, walau terkadang banyak hal yang disampaikannya kepada kita yang kita tidak sukai, tapi percayalah itu adalah yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian di awal bulan Syawal ini, setelah kita menyelesaikan fase Ramadan sebagai bulan. Dan saya yakin semua sahabat punya semangat baru, karena Syawal itu artinya meningkat, Syawal itu artinya naik, Syawal itu artinya mendaki. Jadi mari kita
pupuk semangat kita untuk meniti ke dalam diri, menyingkapkan segala hijab yang menutupi pandangan batin kita dengan Dia, karena sesungguhnya sang keberadaan itu tidak perlu dicari. Mereka yang mencari Tuhan adalah mereka yang belum sadar bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Mereka yang masih mencari Tuhan adalah mereka yang masih merasa kalau dirinya dengan Tuhan itu terpisah. Jadi Tuhan itu tidak perlu dicari, karena Dia sudah bersama kita, dan kita juga tidak perlu lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan sudah amat dekat bersama kita. Persoalan kita hari ini adalah sedekat itu Tuhan dengan kita, tetapi mengapa kita tidak merasakan kebersamaannya? Itu kan sebetulnya masalah kita. Oleh karena itu, mari kita selalu membiasakan diri mengawali setiap aktivitas kita dengan menyertakan Allah. Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca sebuah jurnal neuroscience yang paling baru. Temuannya sangat mengejutkan, karena bagian yang paling penting dari tubuh kita itu namanya sel, dan bagian yang paling penting dari sel itu namanya mitokondria. Jadi mitokondria itu pembawa unsur genetik yang paling penting dalam sel. Ternyata mitokondria di dalam sel tubuh kita itu berkomunikasinya itu melewati gelombang elektromagnetik yang bernama cahaya. Jadi satu sel dengan sel yang lain itu berkomunikasinya itu dengan energi yang sangat halus, yaitu cahaya. Temuan yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa manusia ini pada dasarnya adalah biofoton. Jadi kalau bio itu berarti biologi tubuh, foton itu cahaya. Makanya cahaya yang kita saksikan di sini ini ya. Mungkin orang awam menganggap cahaya itu adalah sebuah benda yang bersifat kontinu. Padahal cahaya ini sebetulnya terdiri dari paket-paket energi. Satu paket energi disebut dengan kuanta. Makanya sekarang orang berbicara tentang fisika kuantum. Dulu zaman Isaac Newton, zaman fisika klasik, orang menganggap bahwa cahaya itu adalah sesuatu yang bersifat kontinu. Ternyata cahaya ini adalah discontinue. Ini terdiri dari paket-paket energi. Satu paket energi itu dalam fisika dinyatakan sebagai sebuah konstanta alam yang disebut dengan konstanta Planck, untuk menghargai orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang kuantum, yaitu Max Planck dari Jerman, itu temannya Stefan. Jadi energi itu adalah sebuah konstanta dikalikan dengan frekuensi. Jadi energi itu sebanding dengan frekuensi. Dan frekuensi itu artinya adalah banyaknya kejadian persatuan waktu. Itu namanya frekuensi. Makanya makin tinggi frekuensi cahaya, makin pendek panjang gelombangnya, makin punya kemampuan menembus. Contoh sinar X-ray. Itu frekuensinya sangat besar,
panjang gelombangnya pendek, dan dia punya kemampuan menembus daging sehingga bisa mendapatkan citra foto terhadap suatu penyakit yang tersembunyi yang tidak kelihatan oleh mata biasa. Jadi jangan heran ya, orang-orang yang tinggi frekuensinya, dia berada di alam-alam luhur, di kesadaran puncak, dia punya kemampuan untuk bisa melihat, ya, melihat segala sesuatu melampaui penglihatan orang biasa. Jangan heran ya, itu. Makanya semua orang sebetulnya punya kesempatan itu untuk bisa punya akses dengan alam-alam luhur. Jadi Bapak Ibu ini semua punya akses sebetulnya. Cuman aksesnya sementara ini tertutup. Ada cakra di situ. Sehingga kita hanya bermain di ilmu yang dibicarakan kebanyakan orang. Makanya ilmunya juga itu-itu saja. Namanya ilmu imtihan itu kalau di kampung, ilmu hafalan. Bisa lihat ya, kalau orang ceramah agama pakai ilmu hafalan, ya ceramahnya gitu-gitu aja, muter-muter aja, ya paling neraka surga gitu aja. Karena dia tidak punya akses ke alam yang tinggi. Padahal tubuh kita ini merupakan sebuah perpustakaan potensi. Tubuh kita ini perpustakaan potensi. Jadi segala ilmu itu sudah ada di sini. Cuma kita tidak punya akses untuk menembus itu. Karena kita bermain di frekuensi rendah. Energinya rendah. Dan itu berdampak pada nasib itu. Pada nasib itu. Pada aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek hubungan, itu berdampak itu. Jadi ekonomi juga ya gitu-gitu aja. Hanya bertahan hidup aja sesuatu yang sangat sulit. Hubungan tidak berkunjung membaik. Banyak konflik. Ya. Karena menganggap seolah-olah masalah itu ada pada diri orang lain. Dan lupa bahwa sebetulnya setiap masalah itu karena kita masih berkonflik dengan diri kita sendiri. Dan masih banyak yang lain, termasuk aspek kesehatan. Jadi temuan neuroscience yang terbaru ini intinya adalah menguatkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah biofoton. Kelihatan saja manusia itu biologi, tetapi sesungguhnya manusia ini tercipta dari foton, dari cahaya. Jadi sangat masuk akal kalau di kitab Sirul Asror, ya, karya Syekh Abdul Qadir Zailani, ya, Tuhan yang ngawang-ngawung, yang tidak punya nama, yang belum bisa disebut, tidak punya sifat, tidak punya asma, ya, belum ada karyanya, ya. Ketika di alam yang sangat tinggi disebut dengan alam ahadiyah itu. Yang pertama kali beliau ciptakan sebelum beliau menciptakan alam semesta, yaitu adalah nur, yang kemudian dalam tradisi Islam disebut dengan Nur Muhammad. Dan Muhammad itu tidak ada kaitan dengan nama manusia, karena Muhammad itu bahasa Arab artinya terpuji. Jadi Nur Muhammad itu adalah cahaya yang terpuji. Sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan nama manusia. Karena kadang-kadang kita sering mengait-ngaitkan dengan itu. Jadi cahaya terpuji itu apa sebetulnya? Yaitu manifestasi dari dirinya sendiri. Makanya orang-orang tasawuf mengatakan itu adalah alam wahdah sebelum memasuki alam wahidiyah. Dari alam ahadiyah itu. Kenapa demikian? Karena Allah bermanifestasi karena beliau ingin dikenal. Maka lalu terciptalah semua ciptaan ini. Tidak disebut pencipta kalau beliau tidak bermanifestasi, memanifestasikan dirinya dalam wujud ciptaan. Tidak disebut pelukis kalau dia tidak punya lukisan. Tidak disebut arsitek kalau dia belum pernah membuat gedung.
Kan seperti itu. Jadi Allah seperti itu, ingin mengenalkan dirinya. Ya, bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wa ahbabtu an u'rifa. Aku rindu untuk dikenal. Nah, ini ngaji harus sampai sana. Baru kita bisa menembus tuh, ya, energi-energi yang frekuensi tinggi itu. Ya, tidak kelihatan tapi ada. Seperti sinar laser, tidak kelihatan tapi ada. Nah, kita harus pakai laser tuh, harus pakai X-ray, ya, untuk bisa menembus, ya, alam-alam yang tinggi. Jika bisa, kita bisa mencapai yang namanya Sidrah al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Apakah semua manusia bisa ke sana? Bisa. Siapa saja yang bisa? Siapa saja. Kita diberi tubuh yang sama modelnya, kita diberi waktu yang sama 24 jam. Kita juga, ya, memiliki Tuhan yang sama. Terserah menyebutnya apa. Karena yang paling penting itu bukan sebutannya, tapi kita kenal yang kita sebut itu. Semua punya akses ke sana. Punya akses ke sana. Bahkan, ya, saya membaca jurnal yang terbaru, ada mekanisme biologi yang namanya GABA. GABA itu singkatan dalam bahasa Inggris. G-nya itu adalah, G-nya itu gamma, dan gamma itu adalah sinar gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi, yang disebut dengan sinar gamma. Yang paling rendah itu gelombang radio, naik ke atas namanya gelombang mikro, naik ke atas namanya infrared, naik ke atas itu adalah cahaya tampak nih yang kita kelihatanin, naik ke atas lagi namanya X-ray, naik ke atas lagi namanya sinar gamma. Jadi sinar gamma ini sinar dengan frekuensi yang sangat besar dengan panjang gelombang sangat pendek. Jadi GABA itu gamma, kemudian aminobutirik. Amino itu adalah unsur yang sangat penting untuk pembentukan sel. Kemudian A-nya itu asid. Asid itu adalah asam. Jadi GABA itu adalah gamma aminobutirik asid. Apa itu? Ternyata itu semacam filter dalam otak manusia yang bisa memfilter, ya, menyeleksi frekuensi-frekuensi yang dibutuhkan saja. Bapak Ibu pernah setel radio, ya? Radio, ya. Kalau radio itu tidak dicuning, tidak di setel ke frekuensi tertentu, biarkan saja dia di frekuensi sembarangan, radio kita itu berisik. Kenapa berisik? Karena semua frekuensi masuk, akhirnya berisik itu. Semua frekuensi masuk, semua gelombang masuk. Di Bandung saja kan ada beberapa pemancar radio, mungkin lebih dari 100 ya di Bandung. Saya nggak hafal satu-satunya, yang jelas banyak. Nah, kalau tidak dicuning radio kita, semua frekuensi masuk. Akibatnya apa? Tidak ada satupun frekuensi yang terdengar dengan jelas. Akibatnya yang ada itu cuman bising. Bahasa Inggrisnya mah ngaguruh. Ya, bising. Ya. Itu karena semua frekuensi masuk tuh. Begitu kita tuning ke frekuensi tertentu, ya, maka yang boleh masuk ke situ hanya frekuensi tertentu yang kita ingin. Kan semua orang juga punya langganannya, ya. Oh, saya seneng radio ini, radio itu, radio ini, karena punya ciri khasnya. Radio ini jazz, radio ini musiknya pop, yang ini dangdut, yang ini jaipongan, itu semua punya ciri khas. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi begitu dicuning ke satu frekuensi, jadi jelas terdengar. Paham ya? Nah, jadi saya kasih tahu nih, kenapa kok otak kita bising, tidak bisa menangkap pesan-pesan dari alam tinggi.
Karena radio kita ini belum dicuning. Otak kita ini masih, ya bahasa Sundana manon, amburadul lah gitu ya. Segala asup gitu. Jadi bising ya. Ini saya bicara sains ya, sebelum saya masuk ke judul. Nah, GABA itu maksimal berfungsi pada saat kita bayi. Jadi waktu kita bayi datang ke dunia ini, si GABA-nya itu maksimal. Dia masih bisa memfilter itu, sehingga hanya frekuensi tertentu yang masuk. Makanya bayi itu kan tidak banyak pikiran, tidak cemas dengan hari esok, tidak sedih dengan masa lalu. Bahasanya cuma menangis saja. Tapi walaupun bahasanya satu, menangis, itu semua orang di rumah mengerti itu. Ada menangis untuk susu, menangis karena kedinginan, menangis karena harus ganti pampers. Hebat itu, bahasanya satu. Dan bayi itu hanya bisa mencerap informasi yang ada di sekitar dia aja. Oh, ini ibu saya, ini ayah saya, udah bisa dia tuh. Tapi Pak RT, Pak RW belum bisa tuh, belum bisa. Itu namanya GABA-nya masih maksimum itu, filternya masih jalan itu. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, GABA itu kemudian menurun, filternya itu. Nah, gara-gara GABA menurun, akibatnya semua informasi jadi masuk. Nah, jadi Bapak Ibu semua ini harus belajar kembali seperti bayi. Harus belajar itu. Supaya filternya, GABA-nya itu, mekanisme biologi di otak kita itu jalan lagi. Sehingga nanti yang diizinkan itu hanya frekuensi tertentu yang diinginkan. Oh, kalau saya udah bisa.